Kitab Kisah Para Rasul dari Kacamata Anak. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Nah, di sini Ante akan bercerita firman Tuhan mengenai kitab sejarah yang ada dalam Perjanjian Baru. Nah, siapa yang tahu apa itu kitab sejarah dalam Perjanjian Baru? Ada yang tahu? Nah, kitab sejarah dalam Perjanjian Baru adalah kitab Kisah Para Rasul. Kitab apa? Nah, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Nah, ada yang tahu siapa itu si Lukas? Nah, si Lukas ini adalah seorang dokter yang kita kenal sekarang. Tetapi dahulunya dia tidak dibilang sebagai dokter, akan tetapi dia dibilang sebagai seorang nabi. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan awalnya tentang Yesus naik ke surga. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, berkumpullah Yesus bersama murid-muridnya. Murid-muridnya ini sedih ketika Yesus mau naik ke surga. Mereka mengatakan seperti ini, Tuhan, kalau Engkau naik ke surga, siapa yang akan menemani kami di sini? Lalu Yesus mengatakan seperti ini, jangan takut, jangan sedih, sebab ketika aku naik nanti ke surga, aku akan menjanjikan kepada kalian ada Roh Kudus yang akan menemani kalian, yang akan menolong kalian dalam melakukan yang segala sesuatu. Nah, ketika itu mereka menanti-nantikan Roh Kudus. Kenapa dia datang Roh Kudus ini? Apa ya, benar nggak ya yang dikatakan Yesus tadi? Dan akhirnya mereka percaya bahwasanya Roh Kudus datang kepada mereka. Nah, suatu ketika ada suatu perayaan yang disebut dengan Hari Pentakosta. Hari apa? Pentakosta. Ada yang tahu Hari Pentakosta itu apa? Apa? Nah, Pentakosta itu adalah ketika Yesus naik ke surga, lalu turunlah Roh Kudus. Itu disebut dengan hari ke-50. Nah, ketika Roh Kudus turun, mereka ini menemukan suatu perkumpulan, suatu kayak seperti pertanian, suatu peribadahan. Di sini banyak orang yang dari Yerusalem, dari mana-mana datang ke suatu tempat. Tetapi mereka bukan seperti yang gereja di tempat ini. Mereka di tempat luar. Nah, di tempat luar ini kan mereka berdoa di sana, memuji Tuhan, dan pada akhirnya tidak bisakah ada datang Roh Kudus yang berbentuk dengan lidah api yang ada di atas kepala mereka. Nah, ketika mereka di situ berdoa, yang tadinya semua berbahasa Indonesia, mereka semua bisa tahu bahasa Prancis, bahasa luar negeri, bahasa Cina, bahasa Korea, dan bahasa Jepang. Nah, ketika mereka sudah ada bahasa lain, di situ banyak orang yang percaya kepada Yesus, sehingga pada saat itu dilanjutkan dengan Petrus berkhotbah. Nah, ketika Petrus berkhotbah, Petrus mengatakan bahwasanya Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah orang yang akan menebus kita. Nah, ketika Petrus mengatakan seperti itu, mereka di situ terus mendengar. Benar nggak ya? Ternyata benar, Yesus adalah orang juru selamat yang menolong mereka. Nah, pada saat Yesus berkhotbah, tahu nggak adik-adik berapa orang yang percaya kepada Petrus setelah Petrus berkhotbah? Ada yang tahu? Nah, ketika Petrus berkhotbah, terdapat 3.000 orang yang percaya setelah Petrus berkhotbah bahwa Yesus adalah juru selamat. Berapa tadi? 3.000 orang. Setelah 3.000 orang di sana, makin banyaklah bertambah orang yang percaya kepada Yesus. Lalu
selanjutnya ada seorang yang awalnya adalah orang yang jahat. Ada orang yang jahat. Siapa? Ada yang tahu siapa itu? Saulus. Ya, Saulus. Awalnya si Saulus ini dalam hidupnya dia adalah orang jahat. Tahu kalian adalah orang baik. Dia mengajak, kau nggak boleh gereja, nggak boleh kau ikut Tuhan, ini nggak boleh. Kalau kau ikut Tuhan, kau akan dibunuh. Lalu orang-orang ini takut. Akhirnya mereka yang tadinya mau gereja jadi nggak ke gereja. Nah, akhirnya suatu ketika banyak orang yang tidak lagi percaya pada Tuhan, Tuhan menampakkan wajahnya kepada si Saulus. Lalu Saulus akhirnya buta matanya. Nah, ketika buta matanya, Saulus ditolong oleh seorang yang dibawa rumahnya. Ada yang tahu siapa nama orangnya? Namanya dia dibawa ke rumah si Ananias. Lalu si Ananias inilah yang dipakai Tuhan untuk menolong si Paulus sehingga makanya kalian buta sehingga dia bisa menjadi melihat. Nah, ketika Saulus bisa melihat, dia akhirnya percaya, bahwasannya Tuhan yang telah menyembuhkan dia melalui perkataan yang diberikan oleh si Ananias. Sehingga yang tadinya Pak Paulus adalah orang jahat berubah menjadi baik, yang lalu namanya diganti menjadi Paulus. Setelah Paulus menjadi orang baik, Paulus lalu lagi melanjutkan untuk memberitakan firman Tuhan. Akan tetapi dia ditentang oleh orang-orang di sana. Bahwasanya ketika ada orang-orang yang banyak percaya kepada Yesus, bahwasanya mereka nanti tidak ada lagi yang kepada mereka. Mereka tidak lagi mendapatkan uang. Oleh karena itu, akhirnya si Paulus ada di penjara. Nah, ketika si Paulus berbicara, lalu ada seorang tentara. Ketika si Petrus berkhotbah, tentara ini ada di sana. Ada yang tahu siapa nama tentaranya? Dia adalah seorang panglima tentara. Ini siapa? Ada yang tahu? Cornelius. Si Cornelius ini, dia tidak mengenal Tuhan, tetapi lama kelamaan setelah dia mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh si Petrus melalui khotbahnya tadi, dia semakin percaya. Lalu akhirnya dia menjadi orang yang saleh. Orang saleh itu adalah orang yang baik. Dia mau berbagi kepada teman-temannya yang miskin, dia tolong, dikasih dia uang, dikasih dia beli sembako, dikasih dia untuk perlengkapan-perlengkapannya. Lalu pada saat itu Cornelius semakin percaya kepada Tuhan. Lalu selanjutnya ketika si Petrus lagi melanjutkan untuk memberitakan firman Tuhan, dia tidak hanya memberitakan firman Tuhan, tetapi dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Pada saat itu Petrus berjalan dia melihat ada seorang laki-laki. Lalu kira-kira Petrus menolongnya apa enggak? Petrus menolong seorang laki-laki. Dia tolong dia, lalu dia tidak hanya menolong, dia berdoa kepada Tuhan, meminta agar Tuhan membantu dia. Dan pada saat itu juga Tuhan memberikan dia petunjuk untuk menyembuhkan orang lumpuh tadi. Dan akhirnya orang lumpuh tadi bisa kembali bangkit berdiri. Yang tadinya orang lumpuh itu berseret-seret di jalan, gak bisa dia berdiri, dia diejek orang, minta-minta. Sekarang dia bisa berdiri. Lalu selanjutnya ketika orang sudah banyak untuk percaya kepada Tuhan, pada suatu saat adalah sebuah perkumpulan yang tadinya cuma 3.000 orang, sekarang berjuta-juta orang, berpuluh-puluh juta orang percaya kepada Tuhan. Lalu adalah sebuah gambar ini. Ini apa? Gereja. Gambar gereja. Di gambar gereja inilah adalah bentuk gereja pertama yang ada, yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul adalah gereja di Antioquia. Di mana tadi gereja pertama? Di Antioquia. Nah, di gereja Antioquia inilah orang berkumpul bersama-sama, lalu perlahan-lahan semua gereja yang ada di seluruh dunia mulai makin banyak.
banyak, sehingga termasuk gereja yang ada di tempat ini. Nah, oleh karena itu adik-adik, dari firman Tuhan mengenai kisah para rasul tadi menceritakan bahwasanya ketika awalnya Yesus naik ke surga, dia menjadikan Roh Kudus, lalu adanya rasul-rasul yang menyebarkan firman Tuhan, sehingga banyak orang yang bertambah banyak lalu percaya